Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Gereja atau Bait Allah adalah tempat kehadiran Allah dan tempat kudus untuk ibadah yang murni. Maka gereja memberikan kepada kita sajian rohani dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22 yaitu tentang kondisi Bait Allah yang ramai untuk berdagang dan Yesus mengusir para pedagang dari Bait Allah itu. Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22 menceritakan bagaimana Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang dari Bait Allah. Mengatakan bahwa mereka telah menjadikan rumah Bapanya sebagai tempat berjualan. Mereka semuanya diusir. Bagaimana tanggapan para pemimpin? Ketika para pemimpin Yahudi mempertanyakan otoritas Yesus ketika Yesus mengusir banyak orang dari dalam Bait Allah, Yesus memberikan kepada para orang-orang yang menggugatnya dengan berkata, "Rombaklah Bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari." Perikop ini merupakan suatu pernyataan tegas dari Yesus dalam bentuk pengusiran yang mau menunjukkan sebuah pemahaman bahwa Bait Allah dalam konteks sekarang kita adalah gereja, adalah tempat kehadiran Allah dan tempat kudus untuk ibadah yang murni. Itulah yang mau diingatkan gereja kepada kita ketika hari ini kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Kemurnian ibadah dan hubungan yang benar antara Allah dan manusia, itulah yang mau diungkapkan Yesus dalam bentuk pengusiran. Seperti juga yang kita lihat kemarin dalam tafsiran Hieronymus ketika dia berbicara ketika manusia menghilang dari Allah. Seorang wanita menyapu rumahnya. Demikian juga hendaknya kita melihat bagaimana manusia-manusia yang berdagang di dalam Bait Allah, tetapi sebenarnya mereka sedang kehilangan Allah. Mereka ada dalam Bait Allah, tetapi pikirannya tidak kepada Allah. Maka tindakan Yesus mengusir sebetulnya bukanlah sebuah tindakan kekerasan, arogansi, tetapi sebuah tindakan simbolik untuk kembali memurnikan pikiran manusia supaya kembali kepada Allah. Tetapi kenyataannya mereka ada di dalam Bait Allah, tapi hati dan pikirannya tidak kepada Allah, tetapi kepada sebuah proses perdagangan. Yang kedua, Yesus mau membuat sebuah pernyataan yang mengingatkan apa yang akan kita peroleh ketika hidup kita dimurnikan. Apa yang akan kita peroleh ketika Tuhan kemudian menyapu hal yang tidak baik dalam hidup kita, maka kita menemukan identitas awal manusia yang dikembalikan dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hanya sebuah simbolik, tetapi sebuah kenyataan yang akan terpenuhi pada saat Paskah. Rombaklah Bait Allah ini, bersihkan Bait Allah ini. Dan bukankah bait itu tidak lain adalah jiwa kita?
Bukankah Santo Paulus juga berkata, tubuhmu, jiwamu adalah bait Allah? Maka ketika Yesus berkata dan memberikan kepada kita sebuah nubuat, rombaklah bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam waktu 3 hari, maka itu adalah kenyataan kebangkitan. Dan disitulah letak dari misteri tindakan Yesus. Bukan hanya menyangkut hidup Yesus, tetapi menyangkut kita juga. Maka mari kita membiarkan Allah membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, agar kita menemukan kembali hidup yang benar, hidup kekal, kebangkitan, dan hidup bersama Allah. Besok adalah hari Minggu. Pemazmur berkata demikian, hatiku bergembira ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Dalam hari itu kita temukan sabda. Dalam hari itu kita temukan tubuh dan darah Tuhan yang akan memurnikan kita. Mari pada hari Minggu besok kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Shalom.